Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Tubuh Chu Jiangye tiba-tiba bergetar, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, belati di tangan Yao Nantian dimasukkan dengan keras ke dalam hatinya dari belakang punggungnya. Begitu kata-kata Lao Su jatuh, garis 3 cabang menyapu tangan Bing Lei Fris, langsung memotong kepala Chu Jiangyan, dan Chu Jiangye, yang hanya memiliki setengah dari kepalanya yang tersisa, berubah menjadi mayat tanpa kepala, tetapi dia tidak mati. Jumlah darah yang menyembur keluar dari lehernya tidak merah, tetapi hampir hitam, dan jumlah darah yang menyembur sangat menakjubkan, seperti air pasang, umumnya, itu melonjak keluar, dan segera menyelimuti tubuhnya, membuat Yao Nantian dan mereka bertiga semua terlihat terkejut. Darah hitam yang melonjak keluar darinya menjadi kental, lalu berpelintir, dan kemudian berubah menjadi sosok besar dan berubah menjadi monster, kulitnya berwarna hijau tua dan merah, rambutnya tidak terawat, seperti kembang api yang terbakar, wajahnya mengerikan, matanya sangat marah, dan sepertinya tidak ada kelopak mata, sepasang mata dengan sisik yang sama. Dan yang paling mencolok adalah 2 taring besar yang muncul dari mulutnya, yang terlihat seperti binatang buas, tinggi dan berotot, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan roh primordial anti-inflamasi, tetapi juga lebih besar dari biasanya. Ada banyak sendi otot, dan setiap inci otot tampaknya mengandung kekuatan yang menghancurkan. Ketiga Yayaksa hanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, Yaksa yang dilukis oleh Chu Jiangye, siripnya ditendang dengan keras dengan kecepatan yang mencengangkan, dan pada saat yang sama saat menyapu, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan tajam, membuat mereka bertiga tiba-tiba memiliki bentuk yang sama. Sialan, kita bertiga harus bergabung, jika tidak, kita semua akan jatuh di sini jika kita mematahkannya satu persatu. Yao Nantian memarahi, dia tidak menyangka Chu Jiangye memiliki kartu hall seperti itu. Tidak heran jika kuil tidak menganggap mereka serius sejak awal, dan kesadaran menjadi bingung setelah adegan itu. Pangeran melihat pertempuran yang tiba-tiba pecah, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung, bukankah mereka berkumpul? Wang Ye Dao berkumpul, tetapi tujuannya berbeda, monster-monster tua ini semuanya adalah jahe tua dengan mata menawan, jadi tidak mengherankan jika Ye Beijing terus memuntahkan lengannya dan memeluk dadanya yang lembut, dan napasnya perlahan naik dan turun, tetapi tatapannya tidak tertuju pada pertempuran kacau keempat orang itu, tetapi melihat ke tempat di mana sejumlah gugus cahaya yang ganjil bertemu, dan saat ini telah berubah menjadi kabut darah kemasan. Pada saat ini, Xiao Yan seharusnya kehilangan semua kesadaran. Tetapi alih-alih berada di tengah dunia yang luas, ada 4 bayangan hitam yang berdiri di depannya. Di depan 4 bayangan hitam ini, Xiao Yan tampak seperti setetes air di lautan. Siapa kamu? Siapa yang bukan sumberku? Jiwa dewa dapat memanggil jiwa orang lain kita untuk berbicara. Setelah membuka mulutnya, seolah-olah dia berjalan keluar dari bayang-bayang Xiao Yan, dan ketika dia melihat sosok orang ini muncul, matanya tiba-tiba menyusut. Ini adalah dewa primordial. Ukurannya tidak terukur, dan dia tidak sebesar tubuh dewa primordial raksasa super, tetapi tulang di tubuhnya benar-benar terbuka, dan generasi muda bersedia menghidupkan kembali klan dewa primordial, dan sekarang dia berada dalam situasi putus asa, dan dia tidak tahu mengapa dia memanggil jiwa para senior. Tampaknya Anda tidak menyempurnakannya menjadi boneka, tetapi menempati tubuhnya, menjadi jiwanya, dan luasnya telah padam, dan klan dewa primordial telah lama tidak ada. Jiwa penantian kita seharusnya telah bubar, dan muncul kembali karena Anda ini menunjukkan bahwa klan Yuan Shen masih ada secercah peluang, sehingga Anda dapat menggunakan kekuatan tulang raksasa Anda dan saya untuk bertahan dari situasi putus asa. Dan melihat apakah Anda dapat bertahan dari situasi putus asa dengan kekuatan tulang raksasa Anda sendiri. Dan melihat bahwa Anda telah menciptakan tulang raksasa Anda sendiri. Suara halus Yuan Shen jatuh, Xiao Yan, hanya merasa matanya berkedip, dan dalam kabut darah itu, tiba-tiba busur emas berkedip liar, dan semua kabut darah, tiba-tiba mengembun tubuh Xiao Yan yang hancur benar-benar terkondensasi kembali, dan dia, seolah-olah dia memiliki tubuh abadi, umumnya hanya telanjang sekarang, dan tubuhnya terbungkus cahaya kemasan. Pada malam Chu Jiang, dia membangkitkan mereka bertiga. Dalam waktu singkat ini,
mereka semua mundur oleh yaksa yang dilukis oleh Chu Jiangye, dan masing-masing terluka. Yao Nantian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke lokasi Xiao Yan, dan berteriak keras, bukankah dia tuanmu? Jika Anda bersikeras membunuh kami, biarkan Tian Luolan membuka blokade spasial dan biarkan dia melarikan diri, dan hanya itu. Pada titik ini, Yao Nantian tahu bagaimana memanipulasi hati orang, dan memahami bahwa tujuan sebenarnya Chu Jiangyan dapat diselesaikan dalam kata-kata Xiao Yan. Dalam krisis ini, mata roh perunggu Chu Jiang menunjukkan ekspresi galak, tetapi saat ini, dia dengan tegas berbalik dan melihat ke arah di mana Xiao Yan berada. Pada saat ini, meskipun tubuh fisik Xiao Yan telah membentuk kembali ki dan darahnya, dia masih melemah secara ekstrim. Bahkan dengan kekuatan simbiosis, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengisi anti-inflamasi, defisit ki dan darah, ingin pulih. Hanya di antara roh primordial yang sebelumnya termasuk dalam reruntuhan roh dengan bantuan salju raksasa, tubuh raksasa yang berdarah dan gemuk seperti gunung kecil, dan ketika saya benar-benar menyerapnya, saya pasti akan bisa pergi dari sini, dan orang yang akan menghalangi saya di sini, saya akan memecahnya menjadi 10.000 bagian. Pada saat ini, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di udara, dan dia menendang ke arah darah raksasa lagi. Yang terakhir tiba-tiba dimuntahkan setengah dari tubuh besar Yuan Shen raksasa dalam sekejap, dan dia ingin menelannya kembali, mengumpulkan kekuatan, dan sekali lagi seluruh boneka Yuan Shen dimuntahkan oleh seluruh tekniknya, yang tertutup lendir, Xiao Yan membawanya dan menghilang di janggut roh dalam sekejap, meninggalkan gelasir darah raksasa yang tertegun, dan setelah tertegun sejenak, sisi kanan salju raksasa bereaksi. Selama sisa hari itu, semuanya menderu. Tempat itu telah terbalik, tetapi akan dipulihkan sebentar lagi. Wow, raksasa Blood Gilais terus muntah, dan sepertinya sangat menyedihkan. Pemimpin Dewa Yuan muncul di kehampaan, tepat di depan Xiao Yan. Ketika Yao Nantian melihat pemandangan ini, dia tidak tahan lagi pula, ini adalah peringatan atas usahanya, dan dia tidak tahu berapa banyak kerja keras yang dia miliki, dan itu adalah salah satu sarana yang kuat. Hantu Genshin saya akan kembali kepada saya. Yao Nantian segera memiliki pemikiran di benaknya dan mencoba memanggilnya kembali, tetapi saat ini, dia terpana oleh ikatan antara dirinya dan hantu dewa primordial, dan dia benar-benar menghilangkan ki dan kekuatan darahnya. Saya tidak bisa menyerapnya sekarang, jadi saya hanya bisa mengambilnya untuk sementara, menjadi doppelganger saya, dan kemudian menggunakan kekuatan berdarahnya untuk melawannya. Pada saat ini, pemimpin Dewa Primordial tiba-tiba tumpang tindih dengan sosok anti-inflamasi. Pada saat ini, pertempuran cahaya keemasan Xiao Yan, di tengah alisnya, bintang-bintang yang menghilang benar-benar muncul kembali satu demi satu 9 bintang, dan Ying He tiba-tiba memadatkan kembali yaksa yang digambar oleh Chu Jiangye, dan dengan keras, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam pukulan fatal Xiao Yan sebelumnya untuk mengurangi peradangan, jelas membuat Chu Jiangye membayar harga yang sangat mahal. Tubuh yaksa yang berubah saat ini juga harus menjadi salah satu metode penyelamatan nyawanya. Pada saat yang sama, Chu Jiangye, dia juga berada di batas kerugian, melihat Xiao Yan, yang tidak bisa dibunuh, mentalitasnya telah retak. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe, untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.